Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wildan Nurfadila. Ini tugas bahasa Indonesia. Saya ingin berpidato tentang revolusi mental. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Satya Negara. Yang saya hormati Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Satya Negara, dan yang saya banggakan kawan-kawan mahasiswa sekalian. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat dan karunia sehingga kita mampu beraktivitas sebagai mestinya, termaksud hadir dalam perkumpulan yang luar biasa ini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, serta umat beliau yang tetap istiqomah mengikuti hingga hari akhir kelak. Rekan-rekan mahasiswa sekalian yang saya banggakan, sebagian besar masyarakat Indonesia saat ini telah mengalami banyak sekali permasalahan yang menyangkut tentang pribadi mereka sendiri, seperti misalnya perilaku malas, rendah diri, merasa tidak percaya diri, miskin kemauan, miskin motivasi, mudah mengeluh, dan sederet sifat buruk lainnya. Beberapa penyakit kepribadian tersebut jika dikerucutkan ke dalam satu persoalan, maka akan berakhir pada sebuah simpulan, yakni permasalahan mental. Bisa dikatakan bahwa mental warga di negara kita saat ini sedang berada pada situasi terburuk sepanjang sejarah berdirinya bangsa ini. Bagaimana tidak, korupsi sudah menjadi hal yang biasa dan membudaya di sebagian lini kehidupan masyarakat. Budaya malu sedikit demi sedikit mulai terkikis. Kriminalisasi terjadi di mana-mana. Praktek suap birokrasi menjadi hal biasa. Remaja bangga akan kenakalan di usia muda. Pergaulan bebas, narkotika, dan sejumlah carut-marut kelakuan negatif lainnya. Dari sejumlah masalah kerusakan moral yang terjadi di zaman ini, rasanya diperlukan sebuah upaya khusus dalam hal penanganannya. Penanganan tersebut haruslah bersifat efektif dan dilakukan dengan cara yang cepat. Hal-hal teknis yang dapat dilakukan dapat berupa sebuah konsep. Konsep inilah yang nantinya akan dikembangkan ke dalam sebuah formula yang dapat dijabarkan menjadi beberapa tindakan. Mungkin saja kita dapat menyebutkan sebagai konsep revolusi mental. Apa sebenarnya konsep revolusi mental itu? Pengertian konsep revolusi mental jika ditinjau secara bahasa mungkin saja dapat kita terka apa maksud di dalamnya. Revolusi adalah perubahan besar yang dicapai dalam waktu singkat. Perubahan ini terjadi tidak hanya sebagian tapi keseluruhan dari sesuatu yang ingin diubah, bisa berupa sistem, kebiasaan, tata kelola pemerintahan, dan lain sebagainya. Sedangkan mental mencakup apa yang kita miliki dalam diri kita berupa sikap, perilaku, kepribadian, dan lain sebagainya. Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa revolusi mental adalah sebuah perubahan besar yang harus terjadi dari apa yang telah ada saat ini di dalam pribadi kita masing-masing. Rekan-rekan mahasiswa sekalian yang saya banggakan, konsep revolusi mental harus ditanamkan dalam pribadi kita masing-masing. Konsep ini dapat ditelurkan ke dalam langkah-langkah teknis tertentu yang peranannya dapat dimainkan oleh siapa saja, terutama oleh para tenaga pengajar dalam lingkup pendidikan dan para praktisi keagamaan.
Setidaknya kedua ranah peran inilah menurut saya paling dominan dalam mengambil tindakan teknis dalam upaya revolusi mental. Menurut saya, ini yang paling penting untuk dijadikan objek sasaran perubahan mental adalah para kaum muda. Generasi ini masih ada harapan kuat serta potensi untuk lebih baik lagi ke depannya. Mengingat belum banyak yang mereka lalui dalam hidup dan masih perlunya mereka untuk dibimbing. Selain itu, mereka adalah generasi penerus bangsa yang akan menjadi pemegang estafet jalannya kehidupan di masa depan. Tak hanya dalam roda pemerintahan saja, lebih dari itu, mereka akan menjadi penerus di setiap lini kehidupan manusia dalam konteks peradaban. Pada segmentasi usia ini, umumnya mereka masih berada dalam naungan orang tua di rumah dan guru di sekolah. Karenanya, saya menilai pada segmentasi usia remaja inilah waktunya untuk melakukan pembenahan atau bahkan pencegahan terhadap hal-hal negatif yang tidak diinginkan dalam cangkupan kerusakan mental bangsa. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, dalam banyak hal upaya untuk pencegahan serta pembenahan terhadap kerusakan moral para remaja dan pemuda memang haruslah dilakukan. Dunia pendidikan menurut saya masih menjadi salah satu solusi terbaik bagi revolusi mental yang akan kita upayakan. Hal ini dapat terselenggara dengan adanya penerapan konsep pendidikan karakter yang diterapkan secara aplikatif. Sedangkan peranan para tokoh agama adalah paling sentral dari hal-hal yang bisa dilakukan. Setidaknya kedua ranah penting tersebut jika diterapkan dengan sangat baik, maka akan dapat menjadi sebuah medium bagi terwujudnya upaya revolusi mental dengan hal yang diharapkan. Kita juga perlu untuk melakukan pembenahan besar dalam keseharian hidup kita, mulai dari menumbuhkan rasa malu untuk datang terlambat, malu jika membuang sampah sembarangan, malu untuk bermalas-malasan, dan seterusnya. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, revolusi mental sejatinya diawali dengan hal-hal kecil. Kita tentu menyadari bahwa segala perubahan besar diawali dengan tahapan-tahapan kecil. Sebuah perjalanan panjang selalu diawali dengan langkah demi langkah untuk mencapai suatu tempat yang dituju. Demikian saja yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat yang besar bagi kita semua. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut sedikit pidato tugas bahasa Indonesia dari saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.